Halo teman-teman semuanya, jadi di video kali ini kita akan bahas soal-soal SIMAK UI materi persamaan kuadrat. Oke, jadi langsung aja kita bahas soalnya. Misalkan salah satu akar dari persamaan kuadrat x kuadrat kurang 10x tambah a sama dengan 0 mempunyai tanda yang berlawanan dengan salah satu akar dari persamaan kuadrat x kuadrat tambah 10x kurang a sama dengan 0, di mana a adalah sebuah bilangan real. Maka jumlah kuadrat dari akar-akar persamaan x kuadrat ditambah 2ax dikurang 5 sama dengan 0 adalah. Oke, jadi di sini kita punya persamaan kuadrat yaitu x kuadrat dikurang 10x ditambah a sama dengan 0. Jadi ini kita misalkan akar-akarnya x1 dan x2. Selanjutnya yang ini x kuadrat ditambah 10x dikurang a sama dengan 0 ya. Akar-akarnya kita misalkan x3 dan x4. Nah, ternyata di soal dibilang akar-akarnya ini, ya kan, salah satu akar-akarnya ini, dia mempunyai tanda yang berlawanan dengan akar-akarnya ini. Berarti bisa kita buat gini, x3 sama dengan minus x1. Atau ya bisa jadi yang ini kan, bisa jadi yang ini juga, x4 sama dengan minus x2. Yaudah kita ambil yang ini aja ya. Kita coba. Yang ini juga sama sih. Terserah mau mana yang teman-teman coba. Oke. Lalu ingat sifat dari akar-akar. Konsep dari akar-akar. Nah, konsep dari akar-akar itu apa? Ya. Kalau kita substitusi akar-akarnya ke persamaan kuadrat, maka hasilnya harus sama dengan 0 ya. Jadi apa? Jadi akar-akar itu apa? Nilai yang memenuhi persamaan tersebut. Oke, berarti bisa kita substitusi ya x1-nya ke persamaannya. Maka persamaan jadi x1 kuadrat dikurang 10x1 ditambah a sama dengan 0. Nah, di sini x3 dikasih tahu minus x1. Minus x1. Nah, jadi minus 1 ini merupakan akar-akar dari sini. Berarti bisa dong kita substitusi. Yaudah, maka jadi persamaan jadi x1 kuadrat ini negatif kali positif jadi negatif ya. Jadi minus 10x1 dikurang a sama dengan 0. Nah, sekarang kita mau mencari apa? Mencari a-nya kan? Mencari a-nya. Biar gampang, langsung aja kita eliminasi dengan cara kita kurangin. Kita kurangin. Jadi x1 kuadrat dikurang. X1 kuadrat kan habis ya, coret. Minus 10x1 dikurang 10x1, ya kan jadi positif, ya kan? Terus dikurang ini, ya udah habis juga nih. Ini a dikurang kurang ya, jadi tambah, a tambah a jadi 2a. 2a sama dengan 0 kurang 0, 0. Maka kita peroleh a-nya sama dengan 0. Nah, jadi persamaan kuadratnya ini jadi gimana? Ya udah, karena a sama dengan 0, maka 2 kali 0 ya 0 ya kan? 0 kali x 0. Jadi x kuadrat kurang 5 sama dengan 0. Oke, ini kita misalkan akar-akarnya b dan c. Yang ditanya di soal itu apa? Yang ditanya soal itu ini. Jumlah kuadrat dari akar-akar. Berarti b kuadrat tambah c kuadrat. Nah, yang ini sama dengan b tambah c kita kuadratin. Kalau b tambah c kita kuadratin, jadi kan b kuadrat tambah c kuadrat tambah 2bc. Nah, sedangkan yang di kiri b kuadrat tambah c kuadrat aja. Supaya hilang 2bc-nya, berarti kita kurangin 2bc. Gitu ya. Oke, b tambah c berapa? Ingat ya, dari akar-akar. Kalau b tambah c berarti min b per a ya. Dimana b-nya di sini 0, a-nya 1. Berarti 0 per 1, 0. Nah, b kali c sama dengan b kali c itu c per a. C-nya itu minus 5. A-nya 1. Berarti minus 5. Ya udah, tinggal kita substitusi. B tambah c itu 0 ya. 0 kuadrat kurang 2 kali bc-nya minus 5. 0 kurang negatif positif. Jadi positif. 2 kali 5, 10. Maka b kuadrat tambah c kuadrat sama dengan 10. Jawaban yang mana?
yang E ya, ini 10. Oke, soal berikutnya. Jika akar X kuadrat tambah AX tambah B sama dengan 0 adalah sepertiga kali akar X kuadrat tambah CX tambah A sama dengan 0. Dengan A, B, C-nya tidak sama dengan 0, maka nilai dari A tambah C per B sama dengan berapa? Oke, kita punya persamaan kuadrat X kuadrat tambah AX tambah B sama dengan 0. Jadi akar-akarnya ini kita misalkan X1 dan X2 ya. Selanjutnya yang ini. X kuadrat ditambah CX ditambah A sama dengan 0. Akar-akarnya kita misalkan X3 dan X4. Nah, katanya akar-akarnya ini adalah sepertiga kali akar dari sini. Berarti kan X1 itu sama dengan sepertiga dari sini kan? Sepertiga dari X3 gitu. Dan X2 sama dengan sepertiga dari si X4-nya. Nah, ketika kita jumlahin, jadi gimana? Berarti kan X1 tambah X2 sama dengan sepertiga, langsung keluarin aja sepertiganya ya. Jadi X3 tambah X4. Gitu ya. Nah, X1 tambah X2 dari sini apa? Min B per A ya, di mana B-nya itu A, ya kan? Berarti jadi minus A. Di sini A-nya kan 1 ya, jadi minus A. Sama dengan, nah ini, sepertiga X3 tambah X4 dari sini. Akar-akarnya kan ini ya, X3, X4. Berarti min B per A. B-nya itu C. Berarti jadi minus C. Nah, ini kan coret ya. Coret-coret. Berarti ya bisa jadilah kita kali silang. Jadi 3A sama dengan C. Gitu. Nah, ini kan tadi kita jumlahin ya. Sekarang kita kaliin. X1 kali X2 sama dengan apa? 1/9 kan? Sepertiga kali 1/9 kali X3 kali X4. X1 kali X2 itu sama dengan C per A. C-nya itu B. Berarti sini B sama dengan X3 kali X4. Ya ini C per A. Dimana C-nya di sini A. Berarti 1/9A. Oke. Berarti kita peroleh A-nya sama dengan 9B. Nah, yang diminta di soal itu A tambah C per B. A tambah C per B. A-nya tetap A ya. C-nya 3A per B-nya 1/9A. A per 9. Nah, ini sama dengan apa? A tambah 3A jadi 4A per A per 9. Ini kan sama dengan 4A per A kali 9 kan. Coret-coret sama dengan 36. Jadi jawabannya yang D. Oke, soal berikutnya. Diketahui bahwa C dan D solusi X kuadrat tambah AX tambah B sama dengan 0. A dan B solusi dari X kuadrat tambah CX tambah D sama dengan 0. Dengan A, B, C, dan D bilangan real bukan 0. Maka nilai dari A plus B plus C plus D sama dengan berapa gitu ya. Nah, jadi kita di sini punya dua persamaan lagi. Persamaan pertama itu ini. X kuadrat ditambah AX ditambah B sama dengan 0. Nah, akar-akarnya ini C dan D kan. C dan D. Terus persamaan kuadrat berikutnya. X kuadrat tambah CX tambah D sama dengan 0. Akar-akarnya A dan B. A dan B. Yang ditanya A plus B plus C plus D sama dengan berapa gitu. Nah, kita tahu dari persamaan ini kita peroleh apa? C tambah D itu sama dengan minus B per A ya. Di mana B-nya itu yang ini. A. Berarti jadi minus A. A-nya di sini 1 ya. Yang ini 1. Yaudah berarti C plus D sama dengan minus A. Dari sini kita peroleh A tambah B sama dengan minus B per A juga, tapi B-nya di sini C ya, berarti jadi minus C. Nah, ini kan jadi persamaan pertama. Ini persamaan kedua. Ketika persamaan yang ini kita eliminasi,
ya kita kurangin gitu ya kan. Maka kita peroleh jadi C dikurang D tambah D dikurang B, D dikurang B, sama dengan C dikurang A gitu kan. Berarti ini saling coret kan? Coret, coret. Ini A ya, sorry, ini A. Ini coret, coret. Maka kita peroleh D dikurang B itu sama dengan 0. Maka dari sini kita peroleh D-nya sama dengan B. Oke, setelah itu kita ingat dari sini, dari persamaan pertama ini, ya kan, C kali D itu sama dengan ya C per A ya, di mana C-nya B. Nah, dari sini kita peroleh apa? D sama dengan B, ya kan? Berarti C kali D sama dengan D. Coret-coret, berarti C sama dengan 1. Oke. Selanjutnya dari sini, A kali B berapa? A kali B itu sama dengan C per A. C-nya yang ini. D ya, A-nya 1. Berarti jadi D. Nah, ingat. D itu sama dengan B. Berarti A kali B sama dengan B. Coret-coret. A sama dengan 1. Oke. Nah, dari sini ya, kita peroleh. C tambah D itu kan sama dengan minus A. C-nya 1. 1 tambah D sama dengan A-nya 1. Jadi minus 1. Berarti D-nya sama dengan minus 2. Kalau D sama minus 2, berarti B-nya juga sama dengan minus 2. Nah, yang tadi soal itu, A tambah B tambah C tambah D. A-nya berapa? 1. Tambah B-nya minus 2. Tambah C-nya 1 kan. Terus D-nya minus 2. Ini kan 1 tambah 1 jadi 2 ya. Jadi gini 2. Kurang aja ya. Jadi kurang 2. Kurang 2. Coret-coret sama dengan minus 2. Jadi A tambah B tambah C tambah D sama dengan minus 2. Jawabannya yang A. Oke, kita bahas soal berikutnya. Misalkan P dan Q adalah bilangan-bilangan real tidak 0. Dan persamaan kuadrat X kuadrat tambah PX tambah Q sama dengan 0 mempunyai solusi P dan Q. Maka P kuadrat dikurang 2Q sama dengan berapa? Nah, jadi sini ada persamaan kuadrat, ya kan? X kuadrat ditambah PX tambah Q sama dengan 0. Nah, katanya dia mempunyai solusi P dan Q. Berarti akar-akarnya P dan Q. Nah, dari sini kita tahu P tambah Q apa? P tambah Q sama dengan minus B per A. Di mana B-nya itu P. Berarti sini minus P. A-nya 1 ya, yang ini 1. Nah, dari sini kita peroleh 2P dikurang Q tambah Q sama dengan 0. Oke, selanjutnya P kali Q itu sama dengan apa? C per A ya, di mana C-nya Q. Ya kan? Berarti ini coret, coret. Maka kita peroleh P sama dengan 1. Kalau P sama 1, berarti Q-nya berapa? Ya udah substitusi sini. 2 kali 1 tambah Q sama dengan 0. Berarti Q-nya sama dengan minus 2. Nah, jadi udah kita peroleh P dan Q. Yang tadi soal itu, P kuadrat dikurang 2Q. Ini sama dengan P-nya 1 kuadrat kurang 2 kali minus 2. 1 negatif kali negatif positif, 2 kali 2 4, berarti tambah 5. Tambah 4. 1 tambah 4, 5. Jadi P kuadrat dikurang 2Q itu sama dengan 5. Jawabannya yang D. Oke, kita bahas soal berikutnya. Persamaan kuadrat X kuadrat tambah A tambah 6X tambah 9A dikurang 1 sama dengan 0. Mempunyai dua akar real berbeda. X1, X2 dengan A-nya kurang dari 0. Jika X1 kuadrat tambah X1 kali X2 tambah X2 kuadrat itu sama dengan minus 12A tambah 1. Maka nilai dari A kuadrat tambah A sama dengan berapa? Jadi di soal ini kita punya persamaan kuadrat X kuadrat ditambah A tambah 6X ditambah 9A dikurang 1 sama dengan 0. Oke. Nah, di sini dia memiliki akar-akar X1 dan X2. Dan di soal dikasih tahu lagi bahwa X1 kuadrat
tambah X1 kali X2 tambah X2 kuadrat sama dengan minus 12A tambah 1. Oke, untuk ngejawab soal ini, teman-teman harus ingat ini dulu. Kalau kita punya A tambah B kuadrat, ini sama dengan apa? Sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB. Supaya kita mau mendapatkan A kuadrat tambah B kuadrat, maka jadi A tambah B kuadrat kurang 2AB. Nah, ini kan X1 kuadrat tambah X2 kuadrat ya. Kita ubah ke bentuk yang ini. Maka persamaan jadi X1 tambah X2. Kita kuadratin. Dikurang kan? Dikurang 2X1 kali X2 ditambah X1 kali X2. Nah, yang ini kan minus 2 ditambah 1. Jadi minus ya. Ya udah langsung aja nih kita hapus. Jadi minus ya. Nah, 2-nya nggak ikut lagi. Sama dengan minus 12A tambah 1. Oke, dari soal ini bisa kita peroleh X1 tambah X2 itu sama dengan ini ya. Minus B per A, di mana B-nya A plus 6. Jadi minus A plus 6. X1 kali X2 itu sama dengan apa? C per A, C-nya yang ini. 9A ya. 9A dikurang 1. Ya udah kita cemplungin nih ke sini, kita substitusi. Maka kita peroleh minus A tambah 6, kita kuadratin. Kurang 9A kurang 1. Sama dengan minus 12A tambah 1. Oke, negatif positif ya. Maka tinggal kita jabarin yang A tambah 6 kuadrat. A tambah 6 kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah 12A tambah 36. Ya kan? Terus ini dikurang. Kurang 9A tambah 1. Sama dengan minus 12A tambah 1. Oke, ini coret. Coret. Ya kan? Maka pesan kuadratnya jadi A kuadrat. Nah ini 12 tambah 12 jadi 24. 24 dikurang 9. Jadi minus tambah ya kan, tambah 15A ditambah 36 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorin ya. Oke, kita faktorin, dikaliin 36, ya kan, dijumlahin 15, berarti 12 dan 3, ya kan. Dari sini kita peroleh A tambah 12 kali A tambah 3, sama dengan 0. Oke, maka di sini kita peroleh A-nya sama dengan minus 12, dan A-nya sama dengan minus 3. Jadi dua-dua ini terpenuhi ya, karena di sini A-nya kurang dari 0. Yang ini nih. Nah, nih. Yang diminta di soal itu ini A kuadrat ditambah A. Yang pertama yang minus 3 dulu. Minus 3 kita kuadratin jadi 9. 9 dikurang 3 sama dengan 6. Oh, ada ya yang ini. Kalau yang ini yang 12. 12 kuadrat ya kan. 12 kuadrat itu sama dengan 144 dikurang 12. Di sini kita peroleh 136. Nah, jadi 132, sorry. Nah, jadi di soal nggak ada ya. Jadi yang lebih tepat itu yang ini. 6. Yang itu B.